1-0 adalah skor akhir dari pertandingan Grand Final UEFA Champions League musim 2019-2020. Siapa yang menjadi pemenangnya? Bayern Munich. Sesuai dengan pre-match analisis saya di live streaming kemarin, saya sudah menjelaskan bahwa Bayern Munich memiliki ketenangan dan kesabaran. Itu yang bisa menjadi kunci strategi dari Bayern Munich di pertandingan final ini. Bukannya meremehkan Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain juga memiliki firepower atau kekuatan dahsyat di lini depan. Mengapa tidak? Di Maria, Mbappe, Neymar, ditambah juga di belakang jika seandainya tadinya Verratti bermain. Ada Marquinhos, di belakang lagi ada Thiago Silva, belum lagi Keylor Navas, penjaga gawang yang pernah menjadi juara Liga Champions bersama Real Madrid. Sebelumnya memang saya mengungguli Paris Saint-Germain yang bisa menjadi juara. Teman-teman mungkin tahu tentang hal ini beberapa hari jauh sebelum final. Tapi kemarin saya akhirnya mengungguli Bayern Munich karena beberapa faktor yang sudah saya sebutkan dalam video pre-match analysis live streaming kemarin. Tapi di video ini kita akan membahas tentang jalannya pertandingan final. Yang pertama, jangan lupa bahwa ini adalah sebuah rekor yang diciptakan oleh Bayern Munich yang bisa menang 11 pertandingan berturut-turut, mencetak lebih dari 40 gol. Ada top scorer juga di timnya, yaitu Robert Lewandowski lah ya, yang bisa kita katakan. Tapi sayang sekali di partai final ini Lewandowski tidak bisa mencetak gol. Kita langsung saja ke line up. Apa perubahan yang dilakukan oleh Thomas Tuchel di line up dibandingkan di pertandingan semifinal? Kita lihat ia tetap mengandalkan pemain-pemain yang sama. Ada kemungkinan tadinya Verratti yang akan turun. Keylor Navas akhirnya bisa bermain ya, bukan Sergio Rico. Memang diragukan awalnya Keylor Navas, tapi akhirnya Navas bisa bermain. Sisanya outfield player semuanya sama. Bagi Bayern Munich ada sebuah kejutan. Perisic digantikan oleh Kingsley Coman. Boateng yang tadinya diragukan ternyata dipaksakan tampil, dan kita tahu bahwa akhirnya Boateng tidak bisa melanjutkan permainan ya. Akhirnya ia keluar dan digantikan Niklas Sule seperti pada game sebelumnya semifinal pada saat Bayern menang dengan skor 0-3 melawan Lyon. Jadi ada selalu sebuah keputusan dari pelatih yang bisa berakibat fatal atau juga berakibat baik bagi timnya dalam urusan menurunkan pemain-pemain di posisi starter, atau mungkin pada saat mereka menggantikan pemain tertentu yang sebelumnya biasa menjadi starter. Contohnya seperti Perisic yang bermain sangat bagus dan berkontributif di 2 game sebelumnya bagi Bayern Munich, justru digantikan oleh Kingsley Coman. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Flick? Kalau saya mengira bahwa Flick menginginkan kecepatan yang sama di flank sebelah kiri Bayern, Davies dan juga Coman ini yang akan diharapkan bisa mengganggu Angel Di Maria untuk lebih banyak berada di lini tengah, dan juga Ander Herrera atau juga mungkin Kylian Mbappe jika ia mencoba untuk menyerang dari sektor pertahanan sebelah kiri dari Bayern Munich. Dan kita lihat secara permainan sebetulnya di babak pertama memang Paris lebih banyak menciptakan peluang. Neymar hampir mencetak gol, kita tahu Mbappe juga hampir mencetak gol, Di Maria juga hampir mencetak gol tapi off target. Berbeda dengan Bayern Munich, mereka memang mendapatkan peluang tapi mereka bersabar mengorganisasi setup mereka agar mereka menyerang secara berhati-hati untuk tidak kehilangan bola. Dan memang jelas ball possession jauh berada di pihak dari Bayern Munich, karena inilah cara permainan Bayern dari game ke game, bahwa mereka ingin mengontrol pertandingan, mereka ingin mengendalikan irama permainan. Jadi mereka tidak ingin tim lawan untuk bisa unggul dari segi ball possession atau juga menemukan pola permainan mereka. Jadi di partai final ini kita lihat jelas bahwa para pemain Bayern masuk ke pertandingan dengan confidence yang tinggi. Jadi mereka tidak khawatir pada saat seperti pertandingan melawan Lyon mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa dari para pemain Paris Saint-Germain. Tadi sudah saya katakan peluang demi peluang dari para pemain Paris yang terlihat lebih berbahaya, dan pas juga ini form Neuer seperti di partai semifinal luar biasa, ia melakukan save-save yang gemilang di babak pertama. Kemudian bagi Bayern ada peluang dari Lewandowski yang di-save oleh Keylor Navas, ada yang terkena tiang, tapi selain itu kita tidak melihat ada peluang yang berbahaya yang mengancam ke gawang Keylor Navas. Apa yang terjadi di babak kedua? Sedikit tancap gas para pemain dari Bayern Munich, karena di babak kedua mereka lebih banyak melakukan shot ke arah gawang dari Keylor Navas, tapi hanya satu on target. Gol yang tercipta dari Kingsley Coman adalah satu-satunya peluang dari Bayern Munich yang on target di babak kedua.
So just one shot on target di babak kedua dan itu berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Bayern Munich melalui tadi yang sudah saya sebutkan Kingsley Coman. Kingsley Coman adalah mantan pemain Paris Saint-Germain dan ini adalah sebuah kejadian yang historis di mana mantan pemain bisa mencetak gol ke mantan timnya dalam sebuah pertandingan final, dan saya kira bahwa Kingsley Coman memang menjadi pemain yang sangat mengganggu lini pertahanan dari Paris Saint-Germain, apalagi ada Alphonso Davies yang juga mendukungnya. Terus apa yang sebenarnya coba dilakukan oleh Paris Saint-Germain? Mereka tetap menyerang. Ada juga peluang dari Marquinhos yang teman-teman tahu yang sudah one on one bersama Manuel Neuer, tapi Neuer masih bisa menggagalkan peluang dari Marquinhos itu seperti yang biasa ia lakukan, gerakan refleks melakukan penyelamatan dengan kakinya. Overall, Bayern Munich sebetulnya tidak banyak melakukan serangan. Kenapa? Karena memang itulah yang coba mereka terapkan taktiknya dalam pertandingan ini, di saat memang saya kira pelatih Flick juga sudah paham bahwa para penyerang Paris Saint-Germain ini jauh lebih berbahaya daripada penyerang-penyerang yang sebelum timnya sudah temui di lawan-lawan sebelumnya ya, yaitu seperti ketika lawan Barcelona, kemudian lawan Lyon. Inilah adalah front line yang sangat berbahaya. Neymar, Mbappe, Di Maria, they can score from any angle. Mereka bisa mencetak gol dari situasi yang sulit juga. Tapi justru pemain-pemain ini bisa diblok dari kedua sektor flank dari Bayern Munich. Kenapa? Karena kita tahu fullback yang dimiliki oleh Bayern Munich seperti Joshua Kimmich yang melakukan blok dari beberapa usaha dari Mbappe dan juga Neymar, kemudian Alphonso Davies yang sama baiknya untuk menyerang dan juga bertahan. Jadi menyerang dari kedua sektor flank ini sebetulnya juga tidak efektif bagi Paris Saint-Germain, karena disitulah kekuatan dari Bayern Munich dalam urusan bertahan. Untuk menyerang, mereka memang masih saja memiliki opsi untuk menyerang dari kedua pemain penyerang sayap, yaitu apakah Gnabry ataupun Kingsley Coman. Muller adalah pemain yang bermain sebagai free roll, tapi ia adalah pemain yang visioner. Ia tahu ia perlu mengirimkan umpan ke depan itu pada timing yang tepat, atau juga ia perlu bekerja sama bersama Thiago atau juga Goretzka. Goretzka, what a player. Ini pemain yang betul-betul permainannya disiplin dan juga mengandalkan physical play ya. Sulit sekali melewatkan Goretzka. Thiago memang lebih banyak memiliki inisiatif untuk menyerang. Terus kalau kita melihat lini tengah dari Paris, jelas mereka kalah berduel dengan lini tengah dari Bayern yang memang mengandalkan dua gelandang bertahan tersebut. Saya kira Marquinhos dan Paredes yang memang lebih fokus pada penyerangan yang membuat mereka juga tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan yang coba dibangun oleh Bayern. Yang memang ada juga beberapa serangan yang dibangun oleh Bayern dengan mengandalkan long ball passing. Why long ball passing? Karena mereka mencari ruang yang kosong di ruang pertahanan Paris Saint-Germain karena para pemain Paris keluar menyerang. Kemudian proses golnya seperti apa? Ini yang cukup mengejutkan bagi saya teman-teman, karena justru Joshua Kimmich yang maju melakukan, atau yang biasa ia lakukan adalah overlap. Dan sebetulnya kan kalau kita perhatikan Bayern ini kebanyakan kirim crossing ini dari flank, jarang banget nih dari tengah, tapi ini semacam crossing, umpan lambung ke tiang jauh, dan di sana adalah Kingsley Coman sedikit terlambat untuk melihat posisi dari Coman, dan Coman mampu melakukan placing header dari tiang jauh ke tiang jauh yang sebetulnya sudah diantisipasi oleh Navas, tapi tetap placing header yang akurat tersebut bisa menjebol gawang dari Keylor Navas. Siapa yang sebetulnya adalah man of the match dari pertandingan ini? Kalau menurut saya seharusnya Neuer, itu kan menurut saya, tapi kan bukan saya yang menilai man of the match. Ternyata man of the match adalah Kingsley Coman. Kenapa? No Coman, no goals. Ya, Bayern tidak banyak mendapatkan peluang on target dalam game ini. Dan mereka tidak perlu juga banyak peluang on target, karena itulah taktik yang diterapkan oleh Hans-Dieter Flick di pertandingan-pertandingan single match dan juga neutral venue yang sudah mereka jalani mulai dari partai semifinal, quarter final, dan sekarang kita tahu adalah final. Jadi yang penting adalah bagaimana mencari momen yang pas untuk menyerang dan kemudian berupaya agar serangan yang mereka bangun ini menciptakan peluang dan bisa dikonversikan terjadi gol. Maka itu kita tidak melihat peluang dari pemain-pemain lain kecuali pemain yang memang sudah mendapatkan posisi yang free seperti Lewandowski dan juga akhirnya Kingsley Coman. So saya kira Bayern tidak beruntung. Ya, bisa saja orang berpikir Bayern beruntung nih, PSG banyak chance tapi tidak gol. Lyon juga sebelumnya banyak chance tidak gol, tapi enggak. Memang mereka ingin membuat para pemain lawan ini frustrasi. Dan yang cukup mengecewakan kita lihat di sini adalah performance dari Neymar.
sebagai pemain yang memang direkrut Paris Saint-Germain tentunya adalah untuk menjadi juara UEFA Champions League, bukan Ligue 1, right? Tapi ia tidak perform di partai final ini. Ia mendapatkan kartu kuning, ia miss chance, ia banyak melakukan gerakan-gerakan yang sebetulnya tidak perlu secara individu. Ia juga tampak begitu mudah terjatuh ya. Beberapa kali ada friksi juga karena Neymar terlalu mudah terjatuh, di mana ada situasi bersama Gnabry juga. Jadi saya kira di pertandingan-pertandingan besar ini seharusnya memang pemain besar seperti Neymar yang pernah membawa Barcelona menjadi juara pada musim 2014-2015 bisa perform, tapi ternyata ia underperform di game ini. Dan saya kira ia merindukan ya momen-momennya bersama Barcelona. Terus kira-kira siapa lagi yang dibutuhkan oleh Paris Saint-Germain untuk bisa menjadi juara Liga Champions? So which player Paris Saint-Germain needs to bring them the UEFA Champions League? Siapa sih pemain yang kira-kira bisa lagi nih dibeli oleh Paris Saint-Germain setelah Neymar, Mbappe, Di Maria, Marquinhos, Thiago Silva ya? Bung, Messi aja. Messi, ya ini menarik ya, karena di post-match interview Tuchel sempat ditanyakan bagaimana jika Messi bergabung ke Paris Saint-Germain. Ya, Tuchel juga menjawabnya bahwa ia akan senang jika Messi bisa bergabung, tapi kan kita tahu akan sulit terrealisasi karena berita-berita yang saya baca bahwa klausul pelepasan Lionel Messi itu sekitar 700 juta euro. Walaupun kita belum tahu apakah itu benar atau tidak, tapi tadi lagi berbicara tentang Neymar, ya underperform di game ini dan juga sebetulnya di 2 game sebelumnya, ia juga banyak miss chance. Teman-teman juga pasti tahu jika menonton pertandingan sebelumnya dari Paris Saint-Germain one-on-one melawan Atlanta miss chance, dari Leipzig juga terkena tiang ya. Saya kira jika itu memang terus-menerus terulang, artinya ada sebuah missing link yang dibutuhkan oleh Paris Saint-Germain. Kita lihat nanti soal Messi seperti apa, karena kita tidak membicarakan Messi. By the way, tentang teman-teman yang telah mengirimkan jawaban untuk menjawab giveaway kontes yang memang saya berikan di live pre-match analysis video, nanti akan saya umumkan pemenangnya langsung ke akun masing-masing kalian di akun Instagram kalian daripada membuang durasi di video ini. Dan saya akhiri saja analisa saya, yaitu post match analysis dari pertandingan final UEFA Champions League yang dimenangkan oleh Bayern Munich. Dan seperti yang saya jelaskan di pre-match analysis, bahwa ketenangan dan kesabaran yang memang bisa mengantar Bayern Munich menjadi juara, dan itu yang terjadi di partai final. No hit, only football. Salam sepak bola.